Satu kali Yahya Ling dan seorang Attorney General dan seorang lagi, 3 orang mempersiapkan kebaktian saya di San Francisco. Lalu mereka berusaha hubung gereja-gereja. Ada pendeta-pendeta yang marah luar biasa, dan ada juga yang marah-marahin mereka. Jangan kira kau hebat, jangan kira kau bisa membuat kebangunan rohani yang besar di San Francisco. Yang mengatakan, tahu tidak, Billy Graham pun seumur hidup tidak berani masuk San Francisco. Baru orang kata, iya ya, kenapa Billy Graham hanya berada di San Jose, tidak di San Francisco? Mereka mengatakan karena ini kota penuh dengan orang-orang yang homoseks, penuh dengan orang yang berani berontak, penuh dengan orang-orang yang selalu pawai untuk merebut hak-hak asasi manusia yang diperalat dan dipakai hanya untuk homoseks dan segala kejahatan. Saudara-saudara, itu sebab repot bikin kebangunan rohani di sini. Dan tahu tidak, paling tidak gampang bikin kebaktian di sini. Nah, pada waktu itu seorang maki-maki panitia menganggap mereka sombong berani mengadakan satu kebaktian di situ. Sehingga kira-kira 2 jam di dalam pembicaraan discourage, bukan mendorong. Menurut pengalaman kita, menurut apa yang saya tahu. Tahu tidak, saya pendeta di sini sudah 20 tahun lebih. Paling sulit di sini. Mereka mengatakan, ya sudah, kalau itu rasa sulit ya kita teruskan, tapi kita terima kasih atas nasihatmu. Ya, hubung lagi gereja-gereja yang lain. Saudara-saudara, kebanyakan pendeta-pendeta hanya mempunyai pengalaman ketakutan, bukan mempunyai pengalaman penerobosan. Saudara-saudara, itulah menjadikan gereja mati. Itulah menjadikan gereja tidak bisa tumbuh. Itulah menjadikan kita terus dibatas oleh sejarah. Kita bukan budak sejarah. Saya bukan budak sejarah. Stephen Dong tidak akan ditakut-takuti oleh apa-apa yang menjadi kegagalan dan kesulitan yang sudah-sudah. Tapi saya adalah budak Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan yang melihat kemungkinan yang berada di rencana Tuhan, kemungkinan yang berada di dalam pimpinan Tuhan, kemungkinan yang berada di dalam janji Tuhan, dan kemungkinan yang berada di dalam kuasa Tuhan. Inilah sikap yang bikin gerakan reform harus berjalan. Saudara-saudara, jangan melihat kesulitan, jangan melihat ketidakmungkinan, jangan ditakut-takuti oleh pengalaman. Saudara-saudara, orang yang berpengalaman selalu mengindahkan pengalaman, lalu takut-takuti orang lain dengan pengalaman dia. Tapi saudara-saudara, pengalaman itu berharga, tidak lebih berharga dari berjanji Tuhan. Ingatlah kalimat-kalimat yang diajarkan dari mimbar ini. Karena banyak cetusan-cetusan kepahitan, cetusan-cetusan daripada hati yang sungguh-sungguh mau tahu bagaimana Tuhan mempunyai kekuatan jauh lebih besar daripada kemungkinan-kemungkinan yang kita pikirkan. Saudara-saudara, hal-hal yang tidak mungkin bagi orang-orang lain, mungkin bagi orang-orang tertentu yang lain juga. Hal-hal yang menjadi ikatan, menjadi ketakutan bagi orang lain, justru menjadi pengajaran bagi orang lain. Sehingga orang itu bisa menerobos. Penerobosan. Itulah yang membuat sejarah maju. Penerobosan, itulah yang menjadi satu dasar manusia berani bervisi. Penerobosan, itulah menjadi satu teriakan kemenangan dari beriman kepercayaan. Saudara-saudara, itulah sebab pada waktu mereka mengadakan terus, lalu dikritik karena ketiga orang penting di panitia ini tidak ada namanya. Kepingin cari nama melalui panitia bikin satu kebangunan rohani. Lalu dikatakan oleh seorang, oh lu salah. Ini Yahya Ling bukan orang yang tidak ada namanya. Waktu Ratu Elizabeth ke San Francisco pun dia dengar konsepnya dia. Dia bukan orang tidak ada nama. Dia selalu muncul di dalam konser hall yang terbesar di San Francisco. Dan itu Chronicle San Francisco, surat kabar yang paling penting, selalu memuat berapa indah dan berapa subur daripada apa yang dia pimpin di dalam konsernya. Jadi dia bukan orang tidak kenal. Kamu yang katak di dalam tempurung. Akhirnya saudara, kebaktian kebangunan rohani diberkati luar biasa. Dan puluhan pendeta pun menyaksikan kebaktian itu baik. Barulah mereka mulai sadar, iya ya, mungkin ya, mungkin meroboh sejarah.